Bahan ini kalau kena suhu hangat dia akan bengkok. Tuh. Dalam pembuktiannya bulu perindu katanya kalau bergerak itu asli memiliki energi, memiliki kodam. Tuh ya. Katanya kalau gerak kayak gini nih itu memiliki energi. Tuh. Wah, Ya kan? Tuh. Bergerak siluman. segerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita masih bersama Mas Marcel Radival, pesulap merah Indonesia. Wih. Us. Kita masih mau membahas tentang trik-trik perdukunan yang ada di Nusantara supaya teman-teman tidak mudah kagum dan juga tidak mudah ditipu oleh mereka, agen-agen Dajjal ya yang ada di Indonesia ini. Dajjal itu kan artinya pendusta. Iya. Oh iya, arti katanya. Pendusta ulung. Dajjal. Siap. Mas, ini ada alat apa aja nih? Ini oh, ada... ini kayak uang apa ya? Kita waktu itu pernah ada narasumber yang katanya pernah mengikuti ritual pesugihan gaib. Widih, pesugihan go. Pesugihan gaib ya, pesugihan gaib semua ya. Iya, pesugihan gaib. Intinya beliau itu kayak dicuci otaknya. Iya, bersih dong. Diiming-imingi. Dikotori dong berarti. Oh iya, dikotori. Ya, bukan dibersihin ya. Pikirannya dikotori, bukan dicuci. Dikotori itu. Katanya kalau punya uang Soekarno, itu maksudnya gambar Soekarno itu ya. Iya. Bisa ngundang rezeki dan uang itu bisa mendeteksi apakah orang itu energinya positif apa negatif. Widih. Dengan cara itu katanya kalau uangnya nempel terus dia bakal ngelipat. Kalau energinya itu gede gitu. energi kebohongan itu. Jadi sebenarnya ini udah pernah saya bongkar juga rahasianya di channel YouTube saya. Mungkin di channelnya Ustadz Faizar nih ada yang belum nonton. Jadi sekalian saya jelasin ulang lagi di sini aja, nggak apa-apa. Nih, di sini sebenarnya ciri-cirinya tuh ada bermacam guys, ada banyak. Kayak dari penari serimpinya nih Sat. Ini ada penari serimpi dari 1 sampai 12 gitu. Nah, kalau dukun misalkan kita punya ini nih bahas yang penari serimpinya misalkan 9 atau 10. Nanti sama si dukun bilang, wah itu mah yang palsu, yang asli itu yang penari serimpinya 2 gitu. Jadi ngeles-ngeles. Padahal sebenarnya yang membuat dia nekuk ya, itu adalah bahannya Sat. Bahannya. Jadi ini uang palsu sebenarnya yang dicetak dengan bahan tertentu, di mana bahan ini kalau kena suhu hangat dia akan bengkok. Tuh. Wah. Sih? Cakranya besar ya? Cakranya besar ya. Energinya besar ini. Energinya besar. Tuh, dia bengkok gitu. Ini Ustadz Faizar juga boleh coba sendiri aja gini. Iya, diangetin dulu. Kayaknya kalau diangetin lebih besar lagi nih. Iya, betul. Oke, boleh Ustadz. Wow, sama aja. Itu langsung cepet ya, bengkok langsung cepet. Abis digosok langsung cepet bengkoknya tuh. Hokage. Bengkoknya cepet tuh kan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi bukan karena energi positif, energi negatif. Jadi ini cuma uang palsu, uang mainan ya? Harganya 10.000 di toko alat dukun. Masya Allah. Iya, 10 ribuan kayak ginian. Jadi memang ya nggak ada energi positif, energi negatif dalam pembuktian uang ini, nggak ada. Beliau berarti tertipu itu tuh. Iya, karena ya. Memang beliau sadar ya karena datang jadi narasumber dalam keadaan sudah tobat, sudah hijrah. Iya. Dan memang kesel sekali. Oh, pas tahu dibohongi gitu ya. Betul. Tapi itu uangnya masih disimpan nama beliau. Oh untuk gitu. Bukti penipuannya itu. Tuh, kayak gini sama persis. Sama persis. Nah, Ustadz, ini kalau misalkan ini berkedok agama, Ustadz, dalam penjualannya. Kalau ini misalkan punya ada senter UV, kita senterin UV, di sini ada tulisan Allah dalam bahasa Arab. Jadi seakan-akan itu, nah yang asli itu uangnya yang beneran memiliki daya tarik energi rezeki. Jadi bisa menarik rezeki, bisa mempercepat rezeki datang gitu-gitu. Yang ada tulisan Allahnya kalau di center UV itu fake. Padahal ya tulisan Allahnya ini dibuat sama mereka untuk seakan-akan ini adalah
ilmu putih gitu yang disebut Ilmu mereka. putih. Padahal ya ilmu hitam atau ilmu putih ini juga sama. Cuma kalau ilmu putih berkedoknya agama. Betul, betul. Kalau betul. ilmu hitam berkedoknya ya itu jin-jinan gitu, horor-hororan. Pakainya bajunya hitam-hitam, Budaya biasanya. budaya. Iya. Mereka mengatasnamakannya itu. Iya, jadi Dibenturkan. dukun-dukun ini sebenarnya mencemarkan nama baik agama dan budaya. Nah, makanya saya bongkar-bongkarin aja rahasianya gitu. Kurang lebih gitu, Ustaz. Wah, keren itu ya, Mas. Iya. Nah, ini ada bulu perindu kayaknya ya. Ada bulu perindu, iya benar. Bulu perindu tuh saya pernah baca novel. Apa tuh? Nggak usah saya sebut lah ya. Oh iya. Intinya di buku itu dijelaskan ada jenis pesugihan yang katanya Iya. kalau pakai gendruwo, pesugihannya pakai sate gagak ya. Dia Sate nyembelih gagak, Heeh. dia nyatek burung gagak, gendruwonya bakal datang. Nanti kalau dia bisa gendruwonya baik hati, dia bakal ngasih bonus. Apa tuh? Bonusnya itu bulunya dia Bulunya cabut. dia. Waduh. Katanya bisa untuk pengasihan kayak begitu. Jadi ini bulu perindu tuh bulunya genderuwo katanya. Iya, katanya. Wah. Serem ya. Agak-agak asem berarti kalau bulu genderuwo ya. Nah, kalau di dunia perdukunan biasanya dijual ada tuh. kutunya itu. Iya. Kalau beneran bulu ya. Nah, kalau di dunia perdukunan sebenarnya biasa dijualnya dua gini, Sat. Bilangnya sepasang. Nah, ini dan dalam pembuktiannya bulu perindu katanya kalau bergerak itu asli, memiliki energi, memiliki kodam. Cara pembuktiannya adalah dideketin air. Boleh Sat, tangannya seperti Siap. ini. Kita taruh deket ini, ya. Tuh. Terus kita kasih air. Harusnya air yang disemprot gitu, Sat. Oh. Biasanya dalam pembuktian set gitu. Ada semprotan? Ada nggak semprotan? Ada semprotan. Kita semprot. Gerak. Jangan. Wah, gerak. Tuh. Tuh ya. Katanya kalau gerak kayak gini nih itu memiliki energi. Wah, energi. Ini terus bergerak, Sat. Dia ngelinting gitu geraknya tuh kalau ada dua. Biasanya. Tuh, lama. Tuh. Bergerak. Oh iya. Ya kan? Linting gitu ya. Iya. Semakin lama semakin ngelinting. Lama-lama ngelinting begitu tuh dia. Katanya ini sepasang. Dan ini katanya bisa buat pelet dan sebagainya. Tuh. Wis. Ini ya kurang lebih kayak gitulah. Ini Iya, kalau iya, nunggu dia ngelinting lama, Sat. Nah, sebenarnya tahu nggak, Sat, ini apa? Tahu nggak? Apa ini? Bukan bulu genderuwo, bukan. Bulu gendruwo ya. Bulu perindu itu berasal dari rumput. Yang disebut adalah rumput bujang. Rumput bujang ini kenapa dia bisa bergerak seperti itu, ya? Ini bisa bergerak karena dia rumput kering yang dimana kalau kena air ini nyerap air, Sat, ya. Nah, ketika dia nyerap air itu dia bergerak. Kalau ada dua, kenapa dia melilit? Karena pergerakannya tuh muter gitu, Sat. Nah, jadi kalau dideketin, otomatis yang ini bergerak ke sini, yang ini bergerak ke sini, ngelilit. Bukan karena sepasang, bukan. Cocok loginya. Iya, bilangnya Mengikatan ikatan cinta. cinta. Wah, kayak nama sinetron ya. Iya. Nah, kalau ini dibilang bulu perindu, Ustaz tahu nggak? Kan ada rumput juga yang kalau kena air bisa meledak. Apa itu? Tahu nggak? Yang peletekan ya kalau di Oh, tahu nggak? Iya nggak? Yang ujungnya diambil tak gitu kalau dikenain air. Nah, kenapa itu nggak dianggap sakti? Karena itu udah ditemuin sama banyak orang, banyak. Sedangkan rumput bujang ini jarang ditemui. Sehingga ketika orang ngelihat, wah iya tuh beneran melilit gitu. Wah iya tuh beneran bergerak. Padahal ya karena dia nyerap air. Jadi kalau ini disebut bulu perindu, seharusnya yang biji meledak itu biji cinta. Biji cinta. Itu bisa sebut biji cinta. Karena kena air bisa meledak. Nah, peledakannya itu adalah bisa mengeluarkan energi cinta ke sekeliling. Ya, kan bisa aja gitu kita buat cocokologi. Jadi ya nggak ada sakti-saktinya sama sekali bulu perindu tuh. Ini pembodohan sih sebenarnya. Iya. Kalau ini dibilang bulu genderuwo. Oh, hati-hati ya. Iya. Tuh dia tuh Ustaz, melilit nih. Tuh. Udah. Biasanya kalau dijual sampai berapa itu, Mas? Ini dibilangnya dua bulu perindu gini nih, sepasang yang melilit gini dibilangnya 3 juta. 3 juta. Wah. Nih dijualnya dalam bentuk udah kayak gini, Ustaz. Di dalamnya nih ada kayak tulisan yang kayak kemarin kita bahas itu. Ya, yang tulisan Arab sebenarnya bukan Arab.
tapi tulisan nggak jelas gitu. Nah di dalamnya nih kalau Ustadz lihat ada bulu perindunya, ya nggak? Iya. Ada bulu perindunya. Ada bulunya ini. Iya, ini dibilangnya minyak bulu perindu. Dijualnya 3 juta, 4 juta. Tahu nggak Ustadz di toko alat dukun berapa harganya? Berapa? 15.000. Ya Allah 15.000 patinnya akeh pisan ya. Iya. Katanya banyak itu untungnya. Iya untungnya. Dan kalau ini bulu perindunya beli seplastik kecil itu seplastik itu isinya banyak banget. Harganya 5.000. Dijual per 2 begini nih. Bisa dijual 500.000, 3 juta. Modalnya 5.000 dapat banyak di toko alat dukun. Itulah dukun makanya cepat kaya. Karena ya gitu ngebohongin orang, nipu orang. La haula wala quwata illa billah. Iya. Daerahnya banyak banget yang ketipu, Mas. Banyak banget. Pasien-pasien ya yang datang ke kami di Arsadayada, banyak sekali yang bawain itu bulu-bulu perindu, Bulu perindu. untuk pelet, untuk asihan. Asia. Jadi sebenarnya gini, Ustaz. Mereka-mereka yang memakai ini kan mereka yang nggak percaya diri ingin mendekati lawan jenis. Ya kan? Mereka bingung nih gimana caranya dapetin pasangan jodoh. Sedangkan mereka nggak berani deketin. Akhirnya mereka pergi ke dukun dan ditipulah dengan ini. Nah, dengan adanya ini, ya, belief mereka, kepercayaan mereka jadi percaya bahwa, gue sekarang disukain orang nih. Iya kan? Gue jadi menarik nih. Kepedean ya? Iya, yang tadinya diem-diem aja nih saat di universitas, di perkuliahan, di sekolah, nggak berani ngajak kenalan. Karena dia udah ngantongin ini di dompet atau ngantongin. Misalkan di sini nih, mana ya? Ya, di sinilah nih, di kantong. Terus masuk sekolah, jalannya yang tadinya begini, jadi tegap. Orang suka sama gue nih sekarang. Yang tadinya nggak berani negor cewek ya kan? Baru di sini ya, apa kabar lu? Jadi berani, ya kan? Jadi kenal banyak cewek, terus nanti ada cewek yang suka sama dia, dia yakin karena ini, padahal mah bukan, karena dia sendiri yang berubah. Nah, kan padahal gini Ustaz ya, Allah itu kan merubah kalau orangnya berubah. Orangnya mau merubah. Nah, sebenarnya nggak perlu beginian, rubah aja diri sendiri, maka keadaannya akan berubah kan gitu ya, harusnya. Jadi hati-hati. Betul. Hati-hati guys. Hati-hati, jangan sampai tertipu. Daripada duitnya beli rumput kering ya, mendingan buat traktir temen ya Ustaz ya. Betul. Dihitungnya bisa jadi sedekah kan. Kalau enggak, duitnya buat beli mahar nikah. Nah, buat beli mahar nikah 3 juta. Seperangkat alat sholat, seperangkat alat tulis pun. Oh iya benar. Kalau setuju. Iya benar. Buat ngelamar langsung daripada beli rumput kering. Gitu. Hati-hati guys. Ini nih, satu lagi nih, tasbih Mas, banyak banget juga. Ada batu. Oh iya, batu ya. Batu, iya. Nggak apa-apa, ini bahas langsung. Mau yang tasbih dulu nih ya? Tasbih dulu ya, tasbih dulu. Nah, ini banyak juga soalnya itu jimat-jimat bentuknya kayak tasbih. Iya, karena ya memang tasbih bukan kayak tasbih. Iya, memang bener tasbih, betul. Nah, kalau tasbih ini sebenarnya sejarahnya apa sih, Ustaz? Nah, saya kurang paham paham tapi yang jelas tasbih ini alat bantu untuk ngitung ketika zikir. Ya. Nah. Kalau Rasul pakai tasbih juga nggak? Enggak. Beliau lebih mengutamakan pakai ini, pakai jari. Oh iya. Ros-rosan apa namanya kalau bahasa Indonesia ros-rosan. Ruas-ruas jari. Ruas-ruas jari. Pakai ruas-ruas jari. Iya. Tapi beliau juga tidak melarang ketika ada sahabat yang berzikir menggunakan kerikil atau batu. Oh iya. Jadi aman-aman aja sebenarnya. Ya, kalau untuk sekedar alat aja enggak masalah. Nggak masalah. Cuma kalau dijadiin jimat itu yang bermasalah. Nah, itu yang bermasalah. Iya. Daripada kita debat masalah ini bid'ah atau enggak, kita yang sudah jelas-jelas aja bahas. Ini syirik gitu ya. Kalau misal dijadikan jimat. Oke. Nah, jadi dalam dunia perdukunan, ini belinya di toko alat dukun juga. Oh. Iya. Alat dukun juga jualin tasbih ya? Oh iya, karena kan dukun-dukun berkedok agama. Betul. Karena di Indonesia nih, seperti yang saya pernah bilang, sedukun-dukunnya dukun, pasti dia berkedoknya agama, biar dipercaya. Kalau di luar negeri, kedoknya bukan agama Islam, karena mayoritasnya beda kan. Ya, kalau di sini mayoritas Islam, mereka berkedoknya agama Islam gitu. Jadi kayak gini, Sat. Prakteknya, misalkan ada orang sakit nih. Kun, kan dukun. Kun. Iya. Iya. Kun, saya sakit nih Kun. Saya ke dokter secara medis nggak ditemukan. Padahal pikirannya yang sakit. Misalkan yang dirasakan apa? Rasanya tuh lemes, mau kerja tuh males aja kan. Ya emang dianya sendiri aja kan, yang males gitu. Nah, nanti dukunnya bilang, oh, saya lihat sih memang ada yang ngirimin ya, iya. Ini pakai paket ekspres nih, iya pakai sehari sampai nih.
Ya saya lihat ada yang ngirimin. Nah, sekarang coba saya doain ya, bilangnya gitu. Dia ngambil air, gini, terus dicelupin nih. Ya abis doa gitu kan ya, terus dicelupin. Nah, terus sambil acting dibacain doa. Dalamku ada 5. Wah, ini kalau saya bacainnya mantra nih Sob. Wah, nih mantranya yang mana nih? Oh ini, naik kereta api, tut, siap hendak turut, wah ke Bandung, Surabaya. Wah tuh berubah saat airnya. Wah, sakti nggak? Nah ini kenapa dia berubah? Ini sebenarnya dari hasil doa yang saya bacakan tadi. Mantra yang saya bacakan. Mantra ya. Iya, jadi naik kereta api itu bisa merubah air. Jadi kuning gitu ya. Dan ini diberikan ke si korban, bilangnya obat. Ini obat dari apa yang saya sudah doakan. Ini diminum nggak apa-apa, Sat. Sebenarnya. Iya, sebenarnya. Tahu nggak, Sat, kenapa jadi berubah warnanya? Gimana? Kayunya? Iya, betul. Bahannya sebenarnya. Ini bukan pakai pewarna, guys. Tapi bahannya ini terbuat dari kayu secang. Gitu. Kalau tahu kayu secang, ini airnya air hangat. Di Wedang Uwuh biasanya ya, kalau di Jogja itu kan. Iya, benar. Banyak gitu ya. Kalau di Betawi minumannya tuh bir peletok. Oh, bir peletok. Pernah tahu? Bir peletok itu pakai kayu secang juga warna merahnya. Nah, sebenarnya memang ini obat tradisional, obat alam gitu, kayunya. Sebenarnya bukan mantranya yang membuat airnya berubah warna, tapi memang kayunya ini ketika ketika kena air panas, dia akan mengeluarkan sari-sari yang berwarna merah seperti itu, oranye. Ini boleh dicek. Nggak ada expirednya ya, Mas? Ada, lama-lama habis. Oh, lama-lama habis. Kalau dipakai terus sari asli warnanya tuh habis, warna kayunya. Biasanya cuma air mantra kayak gitu disuruh bayar berapa korbannya? Tergantung si dukunnya. Lihat, kalau dukun kan gitu, ngelihat korbannya dulu. Kalau korbannya naik motor, sejuta nih. Gitu. Kalau korbannya naik mobil nih, Alphard gitu kan. Wah, ini 5 juta nih. Karena ini kirimannya berat banget. Gitu. Ya Macam-macam. Allah, iya. Iya kan? Padahal ya minum aja. Tadi apa namanya? Minumannya, Sud? Yang biasa Wedang Uwuh. Oh iya, minum Wedang Uwuh. Iya. Udah jadi. Bir peletok selesai udah. Daripada lebih ini lengkap nih. ya. Iya, lebih lengkap. Rempahnya. Ada rempah-rempah lainnya lagi. Kok ya malah lebih milih ditipu dukun gitu. Ya Allah. Kacau memang. Ya, kurang lebih kayak gitu, Sud. Nah, ini satu lagi batu. Apa? Oh ini. Batu apa ini? Ini batu, sebenarnya di channel saya juga udah pernah dibahas ini. Jadi yang belakangan ini viral tuh, Sat, di berita-berita. Ada seseorang kuli atau apa gitu di berita tuh menemukan batu yang bergetar ketika kena sinar matahari. Nih, ini juga bisa, Sat. Saya isiin kodam. Oh ya, coba tuh. Kodam siluman apa nih, Mas? Ini bentar. Saya panggil dulu ya teman-teman saya. Ini coba. Ini saya merasakan nih yang bersedia bantu saya ini ada siluman bekicot, Sat. Ini siluman bekicot ini kan dia bisa geraknya ngesot gitu. Iya. Ini bisa juga nih, Sat, sama. Saya isiin ya. Siluman bekicot nih. Nah itu dukun harus mendesah gitu. Itu biar kelihatan utakata ya. Iya. Kicot. Wah, bekicotnya udah masuk nih. Masuk. Nah, udah kalau udah masuk kayak gini, langsung kesurupan ini. Iya, tinggal kita nih lihat. Tuh. Wah, ya kan? Tuh. Bergerak sendiri siluman. Bisa gerak. Iya. Tuh. Ya kan? Bentar saya tarik lagi. Wah. Ini nggak ada magnetnya ya di bawah? Nggak ada. Oh, nggak ada magnetnya. Tuh, udah ditarik lagi, selesai. Mantap. Sakti nggak tuh? Sakti banget ini. Sakti. Sakti alatnya. Alatnya sakti. Jadi sebenarnya ini bongkar nih, Sat, ya. Siap, bongkar rahasianya ya. Hati-hati dengan dukun-dukun di luar sana. Biasanya ini dipakai ketika gini, Sat. Ada korbannya ngelapor. Tolong dong, Kun, datang ke rumah saya nih, Kun. Iya. Di rumah saya nih ada yang ganggu nih, saya ngerasanya. Ada penampakan. Pas saya nonton bola misalkan jam 2 malam ya. Jam 2 malam, jam 1 malam,
itu suka kayak ada bayangan yang lewat. Padahal emang ngantuk dipaksa melek saat itu. Jadi halusinasinya bekerja gitu. Nah, akhirnya ya telepon dukunnya datang, biasanya kerja tim set untuk naruh ini. Nah, ketika si dukun yang ngobrol sama si korban, krunya akan menaruh ini nih di sudut-sudut ruangan, di bawah kasur, tanpa sepengetahuan si korban. Nah, lalu nanti dukunnya tinggal acting. Oh, saya merasakan sih memang ada yang ngirimin ya di sini ya. Energinya saya mengarahkan ke, misalnya taruh sini ya. Wah, ini ke sini nih. Tuh ya, ada batu. Padahal ini dia sendiri yang naruhin. Nih, ada batu ya. Nah, batu ini nih saya merasakan ada isinya. Ya. Isinya nih saya merasakan nih agak-agak pedes ya. Ini siluman toge sama siluman wortel nih, Sat. Iya, jadi tahu kayak tahu dia. Iya. Nah, ini untuk membuktikan beneran ada silumannya. Wah, saya coba bongkar ya. Isinya. Wah, tuh. Ngamuk, Sat ya. Wah, ngamuk ya. Ngamuk. Dibongkar. Tuh, berhenti dah. Ya kan? Karena nggak dapat cahaya nih. Jujur banget. Jadi rahasianya di cahaya itu. Ya, Mas. ini batu getar cahaya. Batu getar itu ada 2 jenis, San. Ada juga yang bentuknya keris. Cuma saya lagi nggak bawa nih. Ada di channel YouTube saya, kamu teman-teman juga bisa lihat lebih lengkap lagi. Ada yang, ya. Iya. Ada yang lengkapnya ini, San, pakai air, sensor air. Jadi dia ketika ditaruh air, dia gerak di dalam air. Ketika cahaya nggak gerak. Karena sensornya air. Sama begitu juga yang bentuk keris. Kalau ini sensornya cahaya. Kalau tadi kenapa bisa nggak gerak? Nih, nggak gerak kan? Ya kan? Cara gerak ini adalah tinggal diputer. Tuh kan cahaya di sini. Karena sensornya ini nih, ada sebelah sini. Tuh. Wih, nih. Coba Sat. Wih. Wah. Harus mendesak biar kelihatan sakti. Rasain dulu Sat, sampai bergetar. Kita cari kan cahayanya di mana nih. Nah, gini. Baru taruh. Ini buatan mana ini? Ini buatan Indonesia, Sat. Di toko alat dukun banyak kayak Kreatif ya. Iya, kreatif. Tuh. Wih. Kayak dukun-dukun YouTube ya nanti. Dukun YouTube. Ada yang mainan begini Sat, pakai gamis, ada di YouTube. Ada. Oh, mainan cuma mainan kayak begini pakai gamis dulu ya. Iya, pakai gamis dulu ya kan. Wah, pokoknya kelihatannya ngomongnya baik banget, tapi ya penipu ternyata. Kita sedang tidak menjelekkan gamis ya. Iya. Sebagai pakaian yang disunahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, betul. Akan tetapi yang kita kritisi di situ adalah Dukun-dukun kenapa yang mau berkedok nipu agama. harus pakai baju kayak begitu? Iya. Jadi kan mencemarkan nama baik agama gitu loh. Kecuali kalau dia memang mengatakan ini murni pertunjukan. Ya, gitu ya. hiburan sih nggak Hiburan apa-apa ya. gitu. Kan bisa membuat kita ketawa juga dia. Bilangnya siluman apa dimasukin tuh, ya kan gerak. Nah, terus gerak selama masih ada cahaya. Gitu. Nah, berhenti. Wih, sakti. Tangannya bisa menghilangkan siluman. Ini kalau orang terlalu lebay juga sama peruqyah juga mengatakan peruqyah sakti loh. Iya. Mana ada peruqyah sakti? Iya, makanya. Wih. Nah, kurang lebih kayak gitu loh. Banyak lagi sebenarnya alat-alat perdukunan di luar sana yang ada di masyarakat dan sampai sekarang masih dipakai. Kebanyakan dukun-dukun ini berkedok agama agar dianggap ilmunya ini baik gitu. Iya. Pokoknya hati-hati. Punya ilmu ladu. Ladungu nah. Iya, hati-hati. Yang percaya ya orang-orang dungu doang. Yo, alat-alat kayak gini bilangnya ladu nih. Iya. Nah, padahal ya bukan, itu cuma trik saja. Ya, sekali lagi hati-hati terhadap penipuan-penipuan para dukun yang mereka itu sengaja berpenampilan seperti halnya para ahli agama, ustadz, santri, kiai, kus atau yang semisalnya. Ya, hati-hati. Untuk tambahan referensi tentang dunia-dunia seperti ini, ya subscribe channelnya Mas Marcel Latifan, Pesulap Merah. Ditonton juga. Ditonton, agar ini. Iya, agar dapat manfaat. Iya, betul. Betul. Agar nggak ditipu lagi sama dukun berkedok agama atau dukun yang beneran ngaku dukun, karena memang beneran ada. Jujur tadinya saya ini ngerasa janggal juga, Mas. Saya kok uang bisa ngelipet sendiri? Oh, ternyata bahannya ya. Yaudah ini
ambil aja salah satu. Saya banyak soalnya. Buat nanti kalau misalkan ada orang yang tertipu sama ini lagi, Ustadz jadi bisa. Oh, saya juga punya nih. Oh iya Gitu. iya iya. Siap Iya, siap siap. saya juga punya gitu. Ada banyak. Lebih sakti uang 500 rupiah ya zaman sekarang. Yang mana tuh? Ya yang koin Yang apa? Yang bisa apa? bisa buat beli permen. Oh iya benar, ini nggak bisa. Ini nggak bisa. Kirain bisa muter sendiri. Iya, ini nggak laku lagi nih. Udah nggak laku ya. Iya benar. Iya kayak gitulah guys ya, hati-hati, lebih analisis, lebih kritis karena Islam mengajarkan agama apapun sih sebenarnya mengajarkan untuk berpikir kritis, tidak asal percaya. Betul. Bahkan Islam aja ketika ada sesuatu harus ditanyakan dulu dalilnya ada nggak gitu Iya. kan. Ketika ada ilmu yang membahas tentang hal goib, dalilnya mana gitu. Maka dari itu kita dituntut untuk kritis bukan dalam hal kehidupan, tapi dalam agama juga. Betul sekali. Gitu. Ya apa yang dikatakan Mas Marcel ya. Hal gaib ranahnya kalau dalam Islam sudah jelas ya. Jadi harus qala Allah wa qala Rasul. Apa yang difirmankan Allah dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Karena hal gaib kita tidak bisa berasumsi ya, sekali lagi tidak bisa berasumsi. Harus berdasarkan apa yang dikabarkan di dalam Quran maupun Sunnah. Kecuali gaib-gaib yang sifatnya nisbi, yang relatif, seperti halnya jin ya, yang ada sentuhan dengan alam manusia begitu. Itu memang bisa dengan eksperimen-eksperimen seperti halnya Wahab bin Munabih yang menggunakan 7 daun bidara misalnya, atau Syekh Sa'ad Said Ahmad Abduh yang menggunakan susu serta madu untuk menetralisir sihir yang masuk misalnya. Itu nah itu bisa menggunakan tajribah, eksperimen yang tidak lepas dari 2 payung. Payung ilahiyah harus ada dalilnya, payung tabi'iyah yang harus ada tanggung jawab ilmiahnya. Ya. Nah, Ustadz kan jago atau dikenalnya ahli ruqyah nih. Ya. Saya banyak yang berpendapat juga sulap saya nih, kalau saya main sulap kan nggak masuk akal ya. Dibilangnya pasti pakai jin gitu. Padahal kan saya nggak selalu pakai jin ya. Iya, ini kan kadang celana bahan. Iya kan kalau jin tuh saya emang kadang-kadang pakai jin robek-robek juga, iya, jin seripet namanya, rip jin. Iya, saya nggak selalu pakai jin padahal, kadang pakai celana bahan. Ya, siap. Iya, kadang celana ini yang agak gombrong gitu. Jadi memang beda-beda. Nah, coba Ustadz, mungkin gimana Ustadz, bisa nggak dipraktekin atau dijelaskan nanti di channel saya? Siap. Tentang ruqyah itu sebenarnya kayak gimana gitu. Insya Allah nanti kita jelaskan sekaligus praktek ke Mas Marcel. Widih, boleh banget kalau kayak gitu ya. Jadi sekalian ya. Jadi kalau teman-teman yang penasaran penjelasan masalah ruqyah praktek. Ya, nah, jadi sama teman-teman prakteknya. Ya, jadi teman-teman bisa ngebedain ini nanti. Ini ruqyah syar'i yang asli sama ruqyah yang syar'i yang palsu yang begini-gini doang. Ruqyah palsu. Iya, kan ada Ustaz. Kayak gini-gini doang nih. Nggak ngomong apa-apaan. Itu bukan ruqyah itu. Iya makanya. Tapi pakaiannya agamis gitu kan, kacau. Jadi hati-hati guys. Nanti saksikan di channelnya Mas Marcel. Jadi kita bertukar channel keahlian. Pesulap Merah. Iya, amin. Siap. Terima kasih. Arsadani Allah yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.